Assalamualaikum teman-teman dan bunda-bunda dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Jumpa lagi di video saya, kali ini saya ingin membuat klepon dari labu kuning dan tidak menggunakan air kapur sirih, hasil tetap enak dan kenyal. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Di sini saya sudah ada bahan labu kuning, ini yang jenis labu kuning panjang gitu ya. Biasa kita jumpai kan labu kuning yang bulat, yang gemuk, yang gemoy gitu. Tapi ini yang panjang. Rasanya masih tetap sama labu kuning. Ada juga tepung ketan, di sini ada 600 gram ya. Kebetulan ini merek dari Thailand, boleh merek apa saja bebas, yang penting tepung ketan. Ada gula pasir, garam, dan vanili bubuk. Ini nanti saya gunakan secukupnya untuk taburan kelapa parut. Ini ada 2 butir gula aren. Langkah pertama di sini saya akan taburi gula pasir di dalam parutan kelapa secukupnya saja. Ini ada garam juga secukupnya. Vanili bubuknya juga secukupnya ya Bunda. Di sini saya menggunakan merek kupu-kupu. Bunda bisa menggunakan merek lain. Kebetulan saya punyanya yang ini ya, secukupnya saja. Ini supaya apa ya? Supaya hasil parutan kelapa ini lebih enak, lebih wangi gitu loh. Terus campur, diaduk rata ya, seperti ini. Ini saya menggunakan setengah butir kelapa yang sedang lalu diparut. Oke, setelah itu di sini saya akan kukus 10 menit sambil menunggu kelapanya dikukus. Di sini saya akan ambil separuh bagian dari labu kuning. Saya memilih yang banyak dagingnya ya. Kupas kulitnya, dikupas bersih saja. Nah, di sini ya Bunda, saya akan mencoba menimbang ini ada berapa gram ya, separuh dari labu kuning. Dan kebetulan ya pas 200 gram ini Bunda, sesuai yang saya harapkan. Saya hanya ingin menggunakan 200 gram saja. Oke, setelah itu dicuci bersih dan dipotong-potong, taruh dalam piring seperti ini. Dan ini dikukus matang terlebih dahulu. Kelapa parutnya sudah matang ini ya Bunda, udah 10 menit dikukus, lalu angkat, tiriskan dan dinginkan, gantian labu kuning yang dikukus. Ini saya kukus kurang lebihnya 15 menit saja atau dikukus hingga empuk gitu ya. Setelah 15 menit ini hasilnya. Ini labu kuningnya sudah matang dan ada kayak sedikit air gini ya Bunda, jangan dibuang airnya. Ini nanti ikut dicampurkan biar lebih enak. Terus itu ditunggu dingin ya labu kuningnya. Setelah dingin di sini saya akan blender. Di sini blendernya kecil ya Bunda, punyanya ya kecil, yang nggak punya yang besar. Oke, selain di blender, Bunda bisa menghaluskan secara manual menggunakan sendok, tapi dalam masih keadaan panas itu ya, langsung dihaluskan dengan sendok. Tapi kalau di blender itu harus ditunggu hingga suam-suam kuku baru di blender ya Bun. Oke, lanjut sekarang saya akan memblendernya. Blender hingga halus ya labu kuningnya, tapi cuma sebentar aja cepet halus kok ini labu kuning, teksturnya lebih lembut di blender ya. Setelah di blender, saya akan tuang dalam wadah besar atau mangkok besar ya, seperti ini. Sisa-sisa dari labu kuning ini saya menggunakan spatula untuk dibantu mengeluarkannya. Dan masih ada sisanya ini saya akan bilas dengan 40 ml air, kira-kira segitu aja Bun, jangan banyak-banyak. Nanti takut adonannya terlalu lembek.
karena saya akan membuat adonan hanya 300 gram tepung ketan saja, tidak banyak. Di sini saya akan tambahkan sedikit garam biar adonan kleponnya itu ada rasa gurih-gurihnya. Sedikit saja ya Bun, jangan terlalu asin. Lalu di sini saya akan tuangkan separuh dari kemasan tepung ketan ini ya, separuhnya saja, ya kira-kira 300 gram ya Bunda. Karena satu bungkus ini beratnya 600 gram, jadi saya ambil separuhnya saja. Masih menggunakan spatula, aduk rata semua adonan ini hingga tercampur rata ya Bunda. Nah, ini sudah mulai tercampur rata dan di sini saya sudah tidak akan menggunakan spatula lagi. Jadi di sini saya ganti menggunakan tangan ya Bunda. Tentunya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, diuleni jadi kita bisa merasakan itu lembek atau kerasnya adonan. Kita bisa merasakan langsung dengan tangan ya. Kalau dengan spatula itu kurang yakin gitu. Nah, bila adonan sudah seperti ini, tidak keras, tidak lembek, paslah Bunda, ini artinya adonan sudah siap untuk diproses selanjutnya. Tapi di sini saya tidak langsung membuat butiran klepon, tapi adonan ini saya akan diamkan selama 30 menit terlebih dahulu supaya adonan ini hasil kleponnya nanti bisa benar-benar lembut. Oke, tutup dulu ya. Ini ditunggu 30 menit. Sambil menunggu adonan klepon, di sini saya akan menyisir tipis-tipis seperti ini ya, disisir gula arennya. Jangan dipotong kasar ya Bunda, nanti susah untuk mencair. Jadi di dalam adonan dalam butiran klepon, gulanya bila diiris kasar itu masih bergerenjel gitu loh, bergerindil. Kalau disisir tipis gini bisa melumer. Jadi saat dimakan nanti bisa ada kayak jus gitu ya meleleh di mulut. Jadi disisir tipis saja. Inilah hasilnya. Ini sudah 30 menit dan adonan ini sudah siap untuk dibentuk menjadi bulatan-bulatan klepon seperti ini. Untuk besar kecilnya itu terserah bunda-bunda sekalian ya, mau dibuat besar juga bisa, dibuat kecil juga bisa, sesuaiin aja ya Bunda. Ini saya ambil secukupnya saja, kemudian dipipihkan dan dikasih gula merah ya di dalamnya, dibulat-bulatkan kembali. Dan selama proses pembentukan, ampun dah susah sekali ngomongnya. Selama proses pembentukan seperti ini, saya sudah menyiapkan air untuk dididihkan. Nah, di sini air sudah mendidih ya Bunda. Maaf kalau agak silau ya, kebetulan ini posisi kompor itu dekat dengan jendela yang menghadap ke timur. Oke, bulatan klepon tadi saya masukkan dalam air yang sudah mendidih, tapi ini saya sudah ganti menggunakan api sedang saja ya Bunda, jangan gunakan api besar. Jadi kleponnya itu bisa pelan-pelan akan matang dan timbul ke permukaan. Jadi matangnya itu bisa luar dalam gitu loh. Tidak nyilip. Apa itu tidak nyilip? Ya gimana ya, tidak mentah di dalam tapi matang di luar kayak gitu loh kalau menggunakan api besar. Makanya gunakan api sedang saja. Dan di sini saya berdiri di dekat wajan ya, di dekat wajan. Jadi setiap dapat butiran klepon itu saya langsung masukkan saja. Jadi tidak menunggu membuat bulatan habis gitu, nanti jadi adonannya bisa pecah sebelum matang. Ini ini kleponnya sudah pelan-pelan udah timbul ke permukaan.
Ini tidak langsung saya angkat, tapi saya tunggu hingga 1 menit terlebih dahulu baru saya angkat. Setelah diangkat seperti ini ya Bunda, itu langsung taruh dalam kelapa yang sudah dikukus tadi. Masih dalam keadaan panas, ini segera dibaluri dengan kelapa parut. Di sini saya akan menggunakan sarung tangan plastik ya, biar tidak lengket. Nah, dalam keadaan masih panas kayak gini, itu kelapa parutnya itu bisa menempel dengan banyak, jadi kayak full kelapa parut. Jadi rasa kleponnya itu lebih enak Bunda. Dan lakukan hingga klepon semuanya ini terbalur dengan kelapa parut ya. Lakukan seperti ini di dalam video. Dan ini apa namanya? Setelah dibaluri dengan kelapa parut, itu taruh dalam wadah lain. Itu naruhnya jangan ditumpuk ya Bunda, harus dijejer satu persatu. Kalau ditumpuk karena klepon masih dalam keadaan panas, itu bisa peot, akhirnya pada pecah semua. Jadinya harus dijejer. Klepon sudah jadi bunda-bunda seperti ini hasilnya. Nah, ini benar-benar kenyal. Kenyalnya itu tidak katos. Kenyalnya itu kenyal lembut gitu. Ini gulanya itu mencairkan Bunda ini. Ini kalau dimakan benar-benar enak di dalam mulut itu. Gulanya bisa melumer kayak gitu. Bagaimana mudah kan Bunda, tanpa kapur sirih hasilnya pun bisa enak. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.